Persis Solo mencatat kemenangan penting saat menghadapi Persebaya Surabaya dalam laga pekan ke-22 BRI Liga 1 2024-2025. Hasil positif ini menjadi pencapaian istimewa bagi pelatih Ong Kim Swee, yang tengah berusaha membawa timnya keluar dari ancaman degradasi. Bertanding di Stadion Manahan, Solo, pada Jumat, 7 Februari 2025, malam WIB, Persis Solo sukses mengamankan 3 poin setelah mengalahkan Persebaya dengan skor tipis 2-1. Duel berlangsung ketat sejak awal, dengan kedua tim saling berusaha mencari celah untuk mencetak gol. Meski tampil dominan, Laskar Sambernyawa sempat mengalami kebuntuan di babak pertama. Momentum kemenangan akhirnya tiba di paruh kedua. Musa Sidibe membuka keunggulan Persis pada menit ke-58 lewat aksi gemilangnya. Persebaya sempat menyamakan kedudukan melalui penalti Francisco Rivera di menit ke-74. Namun, ketika pertandingan hampir berakhir, Ramadan Sananta menjadi pahlawan dengan golnya di menit 94, memastikan kemenangan bagi tim tuan rumah. Kemenangan ini memberikan angin segar bagi Persis Solo yang tengah berjuang keluar dari papan bawah klasemen. Selain itu, hasil ini juga menjadi bukti bahwa tim asuhan Ong Kim Swee mulai menemukan performa terbaiknya. Berikut 3 fakta kekalahan Persebaya Surabaya atas Persis Solo di Liga 1 yang telah dirangkum oleh Raftel Sport. Persebaya Surabaya kian terpuruk, tren negatif berlanjut. Kekalahan terbaru yang dialami Persebaya Surabaya semakin memperpanjang catatan buruk mereka di BRI Liga 1 2024-2025. Tim kebanggaan Kota Pahlawan ini kembali gagal meraih kemenangan, menambah penderitaan mereka di kompetisi musim ini. Sebelumnya, Bajul Ijo sudah mengalami 4 kekalahan beruntun dan hanya mampu meraih 1 hasil imbang. Dengan hasil negatif terbaru ini, Persebaya kini telah melewati 6 pertandingan tanpa sekalipun merasakan kemenangan. Kondisi ini tentu menjadi alarm serius bagi tim asuhan Paul Munster, yang awalnya tampil cukup kompetitif di papan atas klasemen. Situasi semakin sulit bagi Persebaya karena persaingan di papan atas semakin ketat. Tim-tim lain mulai mendekat, dan posisi mereka di klasemen sementara kini berada dalam ancaman. Jika tidak segera bangkit, Persebaya berpotensi tergeser dari persaingan perebutan posisi terbaik di liga. Hasil buruk ini juga memberikan tekanan besar bagi Munster dan para pemainnya. Mereka harus segera menemukan solusi untuk keluar dari tren negatif ini sebelum kehilangan peluang untuk tetap bersaing di jalur juara, atau setidaknya mengamankan posisi di papan atas. Dengan banyak laga tersisa, Persebaya masih punya kesempatan untuk bangkit, tetapi mereka harus segera menunjukkan performa yang lebih baik demi mengembalikan kepercayaan diri tim dan dukungan penuh dari para pendukung setia mereka. Kemenangan bersejarah untuk Ong Kim Swee di hadapan supporter sendiri. Kemenangan yang diraih Persis Solo kali ini menjadi momen istimewa bagi sang pelatih, Ong Kim Swee. Untuk pertama kalinya sejak menangani Laskar Sambernyawa, pelatih asal Malaysia itu sukses mencatat kemenangan di kandang sendiri, Stadion Manahan, Solo. Hasil ini tentu menjadi pencapaian yang sangat berarti, mengingat perjalanan Ong Kim Swee bersama Persis belum sepenuhnya mulus, terutama dalam laga kandang. Sebelumnya, kemenangan pertama Ong Kim Swee bersama Persis terjadi dalam laga tandang melawan PSIS Semarang pada pekan ke-19, dalam duel bertajuk Derby Jawa Tengah. Namun, hingga saat ini, ia belum mampu mempersembahkan kemenangan di hadapan supporter sendiri. Rekor pertandingan kandang Persis di bawah kepemimpinan ex-pelatih Sabah FC ini memang kurang mengesankan. Dari 5 laga kandang yang telah dilakoninya sebelum kemenangan ini, Persis hanya mampu meraih 3 hasil imbang dan harus menelan 2 kekalahan. Keberhasilan meraih 3 poin di Stadion Manahan tentu menjadi angin segar bagi Ong Kim Swee dan timnya. Selain meningkatkan kepercayaan diri para pemain, kemenangan ini juga menjadi bukti bahwa Persis Solo mulai menunjukkan progres positif di bawah arahannya. Dengan hasil ini, harapan untuk membawa Persis keluar dari papan bawah semakin terbuka, sekaligus membuktikan kapasitas Ong Kim Swee dalam mengangkat performa tim di kompetisi Liga 1 musim ini. Kebangkitan 2 senjata andalan Persis Solo. Persis Solo akhirnya kembali menunjukkan ketajamannya setelah 2 pemain kunci mereka mencetak gol dalam kemenangan terbaru. 2 gol yang tercipta dalam laga ini menjadi bukti kebangkitan para senjata berbahaya Laskar Sambernyawa, yang sebelumnya sempat mengalami penurunan performa sepanjang musim BRI Liga 1 2024-2025. Musa Sidibe, yang merupakan pencetak gol terbanyak Persis Solo, akhirnya kembali mencatatkan namanya di papan skor setelah lama absen mencetak gol. Winger asal Mali ini sempat melewati 13 pertandingan tanpa gol akibat cedera yang menghambat performanya.
Gol yang ia cetak kali ini menjadi angin segar bagi Persis, sekaligus membuktikan bahwa ia masih memiliki ketajaman untuk menjadi andalan di lini depan. Di sisi lain, Ramadan Sananta juga kembali menunjukkan kualitasnya sebagai striker haus gol. Pemain berusia 22 tahun ini sebelumnya mengalami penurunan produktivitas dan baru mencetak 4 gol dari 19 pertandingan musim ini. Namun, golnya di penghujung laga menjadi penentu kemenangan bagi Persis dan menunjukkan bahwa ia masih memiliki potensi besar untuk kembali tampil tajam di sisa musim. Kebangkitan Sidibe dan Sananta tentu menjadi kabar baik bagi Persis Solo. Jika keduanya bisa terus menjaga konsistensi, Laskar Sambernyawa berpeluang besar untuk keluar dari papan bawah dan bersaing lebih kompetitif di BRI Liga 1 musim ini. Kemenangan atas Persebaya Surabaya menjadi momen penting bagi Persis Solo dalam perjuangan mereka di BRI Liga 1 2024-2025. Selain mengamankan 3 poin berharga, hasil ini juga menandai kemenangan kandang pertama bagi pelatih Ong Kim Swee, yang kini semakin optimis membawa tim keluar dari papan bawah klasemen. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa Laskar Sambernyawa mulai menemukan ritme permainan terbaik mereka setelah mengalami periode sulit. Tak hanya itu, kebangkitan 2 pemain kunci, Musa Sidibe dan Ramadan Sananta, menjadi angin segar bagi tim. Sidibe akhirnya mengakhiri puasa golnya setelah 13 laga tanpa mencetak angka akibat cedera, sementara Sananta kembali menunjukkan insting golnya setelah mengalami penurunan performa. Jika keduanya mampu menjaga konsistensi, lini serang Persis akan semakin tajam dan berbahaya bagi lawan-lawan berikutnya. Di sisi lain, hasil buruk yang terus menimpa Persebaya Surabaya semakin menambah tekanan bagi tim asuhan Paul Munster. 6 laga tanpa kemenangan membuat posisi mereka di papan atas mulai terancam, sehingga mereka harus segera menemukan solusi untuk kembali ke jalur kemenangan. Dengan sisa musim yang masih panjang, baik Persis maupun Persebaya harus segera berbenah. Bagi Persis Solo, kemenangan ini harus menjadi titik balik untuk bangkit dan bersaing lebih kompetitif di Liga. Kini, mereka memiliki momentum, dan tantangannya adalah mempertahankannya hingga akhir musim.